Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riang Anggun Hermalia, NIM B100210518, Program Studi Manajemen Kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan produk akhir proyek warga negara. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan produk proyek warga negara. Langkah 1. Identifikasi masalah. Ada banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu 1. Tingginya tingkat pengangguran. 2. Pembagian bantuan sosial yang tidak merata. 3. Pembangunan ekonomi yang belum merata di Indonesia. 4. Lonjakan inflasi di Indonesia pada tahun 2022. 5. Pengelolaan sumber daya manusia yang kurang optimal. Langkah kedua, pemilihan topik dan relevansinya dengan program studi maupun mata kuliah. Topik yang saya pilih adalah lonjakan inflasi di Indonesia pada tahun 2022. Relevansi topik dengan program studi. Topik proyek warga negara yang saya buat ini mengenai ekonomi. Menurut saya, ini sesuai dengan program studi saya, yaitu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Topik permasalahan di dalam proyek warga negara adalah tentang lonjakan inflasi di Indonesia pada tahun 2022. Jadi, relevansi topik dengan program studi adalah masyarakat kesulitan mengatur manajemen keuangannya dengan baik untuk menghadapi lonjakan inflasi pada tahun 2022 saat ini yang disebabkan karena kenaikan harga pangan dan energi di pasar global. Relevansi topik dengan mata kuliah. Relevansi topik dengan mata kuliah yaitu permasalahan lonjakan inflasi ini bertentangan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang dimana tidak adanya keadilan HAM dalam kesejahteraan rakyat. Di dalam permasalahan ini terjadi pelanggaran atas adanya Kepres nomor 23 tahun 2017, yaitu tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, di mana di tahun 2022 ini terjadi inflasi yang tinggi terhadap wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan kesejahteraan rakyat terganggu. Maka dari itu, dalam permasalahan ini pemerintah dianggap tidak peka dan tidak ada keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Langkah ketiga, pencarian sumber informasi di berbagai sumber. Ada berbagai sumber untuk pencarian informasi-informasi yang dapat mendukung produk proyek warga negara ini, antara lain buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Langkah keempat, memilih salah satu sumber informasi, lalu dijabarkan secara terperinci. Saya memilih sumber informasi dari media online. Inflasi menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia. Inflasi diperkirakan akan meningkat tajam pada beberapa bulan ke depan seiring dengan kenaikan harga pangan dan energi serta pengaruh ekonomi global. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: pertama, peningkatan demand pasca pulih dari pandemi COVID-19 yang belum dapat dipenuhi dari sisi supply akibat faktor produksi di industri dan disrupsi supply chain. Kedua, peperangan antara Rusia dan Ukraina telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga pangan dan energi dunia. Inflasi Rusia ke Ukraina telah menghambat pasokan komoditas ke pasar global sehingga harganya meninggi. Sedangkan kenaikan energi distimulus pengenaan sanksi atas ekspor minyak mentah Rusia yang mengakibatkan pasokan minyak mentah dunia terganggu setiap harinya. Ketiga, kebijakan lockdown di Cina akibat pandemi COVID-19 telah memengaruhi konsumsi dari rantai pasokan global sehingga turut berperan menaikkan harga komoditas. Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan inflasi lebih tinggi dibandingkan Filipina, India, dan Thailand. Tingkat inflasi di Indonesia meningkat mencapai level 0,95% secara bulanan atau mencapai 3,47% secara tahunan pada April 2022. Menghadapi kelonjakan inflasi tersebut, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia, yakni menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui windfall tax dari ekspor minerba, perkebunan, dan PPN
untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan. Selain itu, pemerintah agar mendorong peningkatan produksi untuk ketersediaan pasokan pangan dan energi dalam negeri, melakukan konversi energi yang ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga-harga khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan atas distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran. Menyikapi permasalahan tersebut, DPR RI melalui komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan pemulihan roda ekonomi pasca pandemi COVID-19 dapat terus meningkat. Langkah kelima, penyusunan informasi-informasi secara urut. Melakukan penyusunan secara urut terhadap informasi-informasi yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber. Setelah itu, saya akan mempresentasikan proyek warga negara yang telah saya buat dalam bentuk video dan kemudian di-upload ke channel YouTube. Langkah keenam, mengevaluasi. Melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap produk yang telah selesai dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun tindakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.